Di atas itu memang full difungsikan untuk kamar semuanya, ada 3 kamar tidur di atas. Ini kamar pertamanya, teman-teman. Nah, kamar pertamanya ini di sini nanti itu kita ada bisa melihat pemandangan di belakang ya. Nah, rumah rasa 1 miliar tapi harga cuma 600 jutaan, berada di kota Bogor. Lokasinya 0 km dari IPB Bogor dan juga 0 km dari lokasi wisata Situ Gede, kota Bogor. Seperti apa detailnya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Properti 360. Nah, kali ini saya berada di kota Bogor, tepatnya itu di belakang kawasan IPB Dramaga Bogor. Dan ini lokasinya tidak jauh dari Situ Gede, kota Bogor, atau di sekitaran Cifor lah kalau teman-teman tahu seputar Bogor. Nah, tepat di belakang saya ini memang unfinished ya, belum selesai pembangunannya. Ya, ini progres pembangunan unit rumah dengan nuansa Jepang yang ada di Bogor. Ya, bangunannya sih rasa 1 miliaran, tapi harganya cuma 600 jutaan saja. Nah, seperti apa detailnya teman-teman? Kita review lengkap ya, review lengkap walaupun belum finishing, kita review lengkap tipis-tipis unit rumah ini yang terbatas, hanya kurang lebih 5 unit saja dan sudah ready stock 2 unit. Harganya cuma 600 jutaan. Oke, sebelum ke rumah kita review dulu jalannya. Nah, ini jalannya itu hot mix teman-teman ya, jalannya hot mix dan ini lebar bisa perwis, kurang lebih ini 6 meter ya teman-teman, 6 meter, jadi aman lah kalau untuk buat perwis atau bahasanya salipan mobil gitu ya. Nah, mulai ke bangunan. Nah, luas bangunannya itu 66. Kalau untuk luas tanahnya itu variatif ya, mulai dari 60 ke atas lah ya. Nah, ini untuk bukaannya itu 9 meter ya, bukaan 9 meter kurang lebih ke belakang kali 7. Nah, makanya carportnya itu dimaksimalin di sebelah kiri dan kanan rumah. Ini kan karena ada 2 rumah ya gitu ya, kiri dan kanan rumah, jadi di ujungnya lah ya, di ujungnya. Nah, ini di depan ini fungsinya untuk mini garden ya, ini mini garden, dan ini nanti juga kemungkinan besar ditutup nih ya gorong-gorongnya ini ya, jadi udah langsung jalan itu juga di atas gorong-gorong atau di atas got gitu ya. Double dinding teman-teman, double dinding. Dan ini untuk dari segi struktur bangunan, ini memang struktur bangunan untuk 2 lantai ya, yang jelas cakar ayam, beton gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam, nah ini finishingnya, ini kalau foto 3D-nya itu biasanya pakai wallboard atau wall panel, tapi ini ternyata tukangnya kreatif banget nih teman-teman ya. Ya, ini finishingnya itu di polester dan di garis nih, dikasih cekungan garis. Nah, ini butuh tukang yang handal nih buat bikin seperti ini ya, apalagi serapi ini dan semulus ini nggak sembarangan tukang ya. Mungkinan harganya juga cukup lumayan juga ini tukangnya. Bisa jadi ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bangun rumah sendiri lah, ini bisa buat referensi. Nah, untuk pintu, nah ini dari jalan ke pintu ini agak naik dikit ya teman-teman. Kemungkinan nanti mungkin nanti akan ada ditambahin tangga gitu ya mungkin, atau nggak tahu dah, tapi kalau sekarang memang belum ada ya. Nah, ini tinggi pintu cukup lumayan tinggi juga, ini kurang lebih 2 meter ini ya. Terus 2,5 meter malah ya, 2,5 meter ini tinggi pintunya. Dan ini untuk kusen ini pakai aluminium dan kacanya juga ini bukaannya juga cukup luas ini, karena memang didesain agar hemat untuk listrik ya. Nah, kalau untuk di keterangan spesifikasi sendiri listriknya itu nanti 2200 ya. Ya worth it lah kalau untuk rumah-rumah 2 lantai gitu ya. Nah, yuk kita masuk teman-teman.
Kita masuk ke ruangan dalam nih teman-teman, karena memang balik lagi ini belum finishing ya, teman-teman pasti penasaran, makin cantik kayaknya ini kalau finishingnya ya. Ini di ruangan utamanya atau ruangan keluarganya, ruang kumpulnya, memang ini developer itu mendesain kamar bawah ruangan bawah ini full untuk kumpul keluarga nih, karena nggak ada sekat kamar ya. 3 kamar yang ada di sini itu semuanya ada di atas, nanti kita lihat ya di atas. Nah ini seperti ini, cukup luas dengan bukaan kaca jendela juga luas, jadi pemandangan karena masih ada sawah, jadi teman-teman masih bisa menikmati pemandangan sawah. Cuman nggak tahu kalau kedepannya dieksekusi lagi sama developer terus dibangun ya. Kalau sekarang sih masih bisa menikmati sawah-sawah yang indah ini ya, kalau belum dipanen, kalau baru masa tanam. Tapi kalau masih udah dipanen ya pokoknya nyaman lah ya, karena lokasinya di sekitar Cifor, udaranya juga cukup seger dan ya masih banyak hijau-hijauan ini ya, masih banyak hijau-hijauan. Oke, nah ini kemungkinan besar ini pintu ya Pak ya. Nah ini karena mau ada bapaknya ini, tukangnya ini ya, ini kemungkinan besar ini pintu untuk masuk dari carport ya, karena di sini ada carportnya. Carportnya cukup luas. Ini bisa untuk mobil-mobil Fortuner, Alphard dan lain sebagainya, ini masuk banget lah ya, karena hampir 3 meteran lebih nih, hampir 3 meter lebih teman-teman ya. Oke, nah untuk lantai nih teman-teman, ini lantai granit ya, granit dengan motif warna abu-abu nih, motifnya cukup bagus ya, motifnya cukup bagus. Nah di kamar bawah ini juga langsung ada dapur ya, ini ada dapur, dan ini juga dapur sudah dibikin meja cor ya, meja cor, ada tempat wastafel, ini kemungkinan besar ini wastafel, dan ini untuk kompor nih ya. Kalau ngelihat dari segi fungsinya ini ada lubang gas, cukup safety, bener-bener ini diperhitungkan banget sama pihak developer nih ya. Oh keren ya. Terus ini juga di dapur juga dikasih jendela ya, dikasih jendela, jadi kalau lagi masak biar gak ngap, biar kalau masak ikan asin tuh baunya biar bisa kemana-mana, itu jendelanya bisa dibuka nih ya gitu. Terus di dindingnya itu juga sudah dikasih keramik ya, cukup lumayan tinggi, ini hampir 40 meter nih ya, hampir 40 meter nih tingginya, yang mana ini juga untuk menahan panas, menahan cipratan ya, kita goreng-goreng dan lain sebagainya gitu ya. Terus dikasih colokan karena ini masih ada space yang cukup lebar, bisa untuk naro magicom ya, bisa naro untuk magicom atau rice cooker ya di sini. Makanya dikasih fungsinya ini colokan. Dan di sini juga ada colokan lagi nih sepertinya, antara saklar sama colokan ya, buat naruh kulkas dan lain sebagainya nih. Ini di lantai pertama ini juga sudah ada kamar mandinya nih teman-teman ya. Nah nih kita bisa masuk ke sini kamar mandinya. Wah ini cukup menarik nih teman-teman ya. Kamar mandinya ini motifnya bata-bata ya, keramiknya itu full sampai atas ya, sampai lantai, sampai plafon ya, ini sampai atas, sampai plafon, dan juga ada bukaan jendelanya juga, jadi tidak mengganggu teman-teman ya, baunya itu bisa keluar. Dan ini perhatikan nih detailingnya nih ya. Jadi dia ini sebenarnya keramik teman-teman ya, ini sebenarnya keramik, tapi motifnya ini yang unik ya, motifnya itu bata, jadi cakep gitu ya. Jadi seolah-olah ini bata-bata, potongan bata-bata yang disusun, padahal ini sebenarnya susunan keramik dengan motif bata dan full sampai atas. Nah ini ada keran, kemungkinan ini shower nantinya ya. Terus untuk toiletnya itu toilet jongkok, toilet duduk ya teman-teman. Oke, dan ya pintunya cukup nyaman lah, cukup luas gitu teman-teman. Nah itu, dan kalau kita perhatikan untuk plafonnya ini kurang lebih tingginya 3,5 meter lebih ya, 3,5 meteran. Terus tidak ditutup plafon ini ya, karena langsung bondeknya ini besi penahan cor lantai 2-nya ini dicat dan rapi banget, mulus banget ya. Terus detail dari kelistrikannya, elektrikalnya ini dibungkus
pipa ya, pipa hitam nih seperti ini jadi rapi ya. Jadi memang nuansa industrialis untuk dalam ruangan ini diberikan sama developer gitu teman-teman ya. Kita coba naik ke lantai 2-nya teman-teman. Nah, untuk tangga ini lantai 2 ke lantai 2 ini tangganya ini dicor ya, dicor beton. Jaraknya cukup luas, hampir 20 sentian ini jaraknya ya, hampir 20 senti. Tuh. Kaki nginjek pas banget nih, pas banget. Jadi cukup nyaman lah ya. Terus ini desain railingnya ya, desain pegangan tangganya ini juga pakai railing besi holo. Terus ini dikasih variasian, ini juga cukup kuat, dan ini dikasih pegangannya itu pegangan kayu ya. Memang nuansa industrialis lagi-lagi dimunculkan di dalam rumahnya, padahal konsep bangunan luarnya itu ala-ala Jepang gitu ya kalau teman-teman dan desainnya. Nah, ini ketika kita naik ke belokan ke sini itu kita menemukan ini dikasih lampu variasi ya, ini untuk penerangan di tangganya, dan juga di sebelah sini ya, di tembok sebelah tangga ini itu ada jendela. Biar apa fungsinya? Balik lagi pencahayaannya itu biar lebih terang gitu ya, biar lebih jelas, jadi hemat listrik. Walaupun sebenarnya watt dari developer di rumah ini diberikan wattnya yang cukup besar, 2200-an ya. Untuk bangunan 2 lantai memang itu yang pas gitu ya. Nah, di atas itu memang full difungsikan untuk kamar semuanya. Ada 3 kamar tidur di atas. Ini kamar pertamanya teman-teman. Nah, kamar pertamanya ini di sini nanti itu kita ada bisa melihat pemandangan di belakang ya, bisa melihat pemandangan di belakang. Nah, ini jendela, ini nanti difungsikannya jendela ya, jendela bisa buat tempat belajar, ruangan belajar ini sebenarnya ya. Oke, ini cukup luas juga ini kamarnya ya, kurang lebih 3 kali 2,5 nih ya, 3 kali 2,5. Nah, untuk plafon juga ini tinggi ya, hampir 3,5 meteran gitu kan, dengan finishing plafon di pojokannya itu nggak dimentokin gitu ya. Jadi ada leveling seperti proyek review rumah sebelumnya gitu ya nih. Nah, tuh. Terus juga dikasih rongga gitu, rongga. Nah, itu kemungkinan besar ada lampunya. Jadi kalau dinyalain lampunya itu ada lampunya nyala jadi bagus. Dan sudah disediakan juga colokan untuk AC. Di sini juga udah ada beberapa colokan juga ya, saklar dan colokan. Tapi kalau colokan di bawah sepertinya di kamar ini nggak ada ya, nggak ada colokan bawahnya ya. Oke, ini kamar keduanya teman-teman ya. Kita masuk ke kamar keduanya. Nah, kamar keduanya ini tepat di atas pintu bawah ya, tepat di atas pintu bawah. Dan ini di full kaca, jendelanya ini full kaca. Wah, memang ini developernya sepertinya sedekah ini ya, karena ini materialnya hampir banyak dari kaca dan juga besi-besi ya. Ini yang sebenarnya harganya jadi tambah mahal nih buat teman-teman yang mau bangun sendiri ya. Cukup murah ya. Untuk kamar nggak jauh beda lah ya sama kamar yang sudah kita review. Dan di atas juga ada 1 kamar mandi dengan toilet duduk ya, dengan toilet duduk. Ini sama motif kamar mandinya juga pakai keramik yang dengan motif bata ya. Tinggi plafonnya juga sama yang di kamar. Nah, kamar kedua sama juga, ini kamar kedua teman-teman ya, kurang lebih ya konsepnya memang dibikin banyak jendela dan bukaan pintu. Jadi hampir 3 kamar yang ada di bangunan rumah ini itu semuanya ada bukaan jendela dan juga pencahayaannya jelas gitu. Ini angin sepoi-sepoinya dapat banget teman-teman ya, karena memang cuacanya lagi mendukung nih ya. Jadi kalau untuk belajar ya, pokoknya kalau untuk siang hari nggak perlu nyalain lampu lah ya, cukup terang banget gitu teman-teman ya. Ini tadi teman-teman, sepertinya tangga juga sudah kita review dan lain sebagainya ya. Pokoknya ini unit rumah ini itu dijual cuma 600 jutaan. Aduh, kebayang nih ya, ini murah banget sebenarnya ini untuk
segi rumah sekeren ini ya, apalagi desain fasad 3D-nya aja bagus banget. Teman-teman juga penasaran, nanti kalau udah selesai kita review lah bareng-bareng ya. Kita review lagi, kita jalan ke sini lagi. Nah, tadi saya nggak ngeh nih, ternyata di pertengahan di tangga ini itu ada jendela lagi nih teman-teman. Oh, ada jendela lagi, saya nggak ngeliat tadi ya. Oh, bagus ya. Untuk kusen pakai aluminium, semuanya ini kusennya pakai aluminium. Oke. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih nge-review rumah yang keren banget ya, dengan suasana Jepang ya, fasadnya Jepang tapi dalam ruangannya itu industrialis. Ini salah satu rumah yang keren banget dan lokasinya juga strategis banget karena deket dengan IPB Dramaga Bogor dan juga tempat wisata Situ Gede Bogor ya. Ini di lokasi di Civor lah teman-teman ya. Ini cocok banget untuk teman-teman tinggal ataupun teman-teman pengen investasi untuk disewakan. Ini juga cocok karena di sini kawasan mahasiswa IPB Bogor, sangat banyak yang cari rumah tinggal atau rumah kos. Ini cocok banget lah ya. Yang mana harganya juga sangat murah ya, harganya cuma 600 jutaan saja, legalitasnya juga sudah clear, sertifikatnya juga sudah pecah teman-teman. Kabar buruknya unitnya terbatas hanya 5 unit saja. Buruan teman-teman karena ini unit rumahnya sudah mau finishing, jadi ketika teman-teman deal dan akad itu kemungkinan besar jarak kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan berikutnya sudah bisa teman-teman tinggalin ini rumah ya. Oke, itu saja review kami Properti 360 di salah satu project prestisius yang ada di Kota Bogor. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Properti 360 dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini, dan juga dukung channel ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman mendapatkan update seputar properti dari hulu ke hilir yang akan kami sajikan dengan suasana yang asik dan seru. Saya Edo Pranabuana dari Properti 360 Indonesia.